Halo, kenalin nama saya Muhammad Sultan Mazaya dari Prodi Teknik Fisika 2020. Jadi, Agora Hackathon adalah sesuai namanya, sebuah hackathon. Hackathon ini berarti sebuah lomba di mana kita ditantang untuk membuat sebuah produk tertentu, misalnya seperti produk teknologi dalam waktu yang sangatlah singkat. Nah, yang spesial dari Agora Hackathon ini, dia diorganize oleh company yang cukup besar di Southeast Asia, bahkan di global, yang bernama Schlumberger. Schlumberger merupakan company yang disebut sebagai service company, di mana dia menyediakan service dalam bentuk consulting maupun beberapa hal lain yang terkait dengan oil and gas. Nah, Schlumberger ini mengadakan lomba Agora Hackathon karena memiliki sebuah produk baru nih yang bernama Agora. Agora merupakan edge computing platform yang digunakan untuk mengoptimasi proses-proses yang ada di oil and gas company. Agora itu sendiri merupakan salah satu produk revolutionary. Kenapa? Karena Agora ini menjunjung sebuah hal baru yang ada di industri IoT yang bernama edge computing. Edge computing ini secara umumnya, secara gampangnya, itu merupakan sebuah cara di mana kita bisa mengoptimisasi sebuah proses komputasi dengan cara memindahkan apa yang seharusnya ada di cloud menjadi lebih dekat kepada klien maupun proses yang berjalan. Nah, jadi journey lomba itu sendiri agak panjang ya. Karena lomba ini nggak lomba yang sebentar langsung selesai gitu. Ini lombanya bahkan span 6 minggu. Kita di sana ada beberapa stage. Stage pertama itu ya yang jelas pendaftarannya gitu. Pendaftarannya cukup unik karena diperbolehkan untuk daftar sendiri maupun berkelompok. Nah, kebetulan nih waktu itu saya sedang tidak memiliki teman dari yang saya kenal meminati untuk mengikuti perlombaan ini. Jadi saya daftar sendirian dan kemudian di-pairing oleh panitiaannya untuk mendapatkan teman-teman lain untuk dijadikan satu kelompok. Kebetulan nih ternyata setelah di pairing dengan 3 orang lain, saya mendapati satu teman saya yang saya sudah cukup kenal dari teknik perminyakan ITB. Dan sisanya 2 orang baru yang saya kenal itu berasal dari teknik geomatika ITS. Nah, setelah pairing, kita lanjut ke tahap yang namanya proposal stage. Di proposal stage ini ya sesuai namanya ya, kita membuat sebuah proposal di mana kita memproposalkan sebuah solusi atau sebuah mekanisme yang dapat digunakan pada Agora Gateway sebagai platform edge computing untuk memecahkan permasalahan yang ada di industri oil and gas. Nah, waktu itu kita memproposalkan 2 solusi. Solusi yang pertama itu untuk memecahkan permasalahan safety dan hazard di industri oil and gas. Yang kedua itu untuk memecahkan permasalahan optimasi pada yang namanya SRP di industri oil and gas pula. Nah, setelah diseleksi ternyata yang masuk ke tahap selanjutnya itu adalah ide yang tentang safety dan hazard. Di situ kita membangun sebuah platform yang namanya SCSS. Itu pokoknya platform di mana kita menggunakan edge computing untuk mendeteksi nih kira-kira hazard dan beberapa hal lain yang potensinya ada untuk menyebabkan sebuah kecelakaan di industri oil and gas itu apa aja dan apakah hal tersebut bisa dideteksi dan diprevent sebelum hal tersebut terjadi gitu. Nah, itu untuk tahap dari proposal stage itu sendiri. Nah, setelah dari proposal stage, kita lanjut ke prototyping stage. Di prototyping stage, ini merupakan tahap yang paling challenging. Kenapa? Berbeda dari sebelumnya, yang cuma brainstorming gitu ya. Proposal kan dari brainstorming gitu. Kalau prototyping stage, itu kita beneran do the hard work gitu. Karena apa yang kita proposalkan, itu harus kita wujudkan at least 80% dari ide yang sudah diberikan sebelumnya di proposal stage. Nah, di sini kita diberikan beberapa mentor nih. Saya dapat 2 mentor dari dua-duanya orang Schlumberger. Nah, di mana mentor-mentor ini memberikan kita arahan, visi, dan beberapa hal yang kira-kira bisa dikoreksi dari proposal kita dan kemudian diimplementasikan pada prototyping stage ini yang kemudian dapat dipresentasikan pada pitching stage. Nah, dalam prosesnya
kita nih membangun beberapa model machine learning. Jadi kita di sini nggak main-main tuh. Nah, dalam beberapa minggu kita membangun 3 machine learning model. Nah, 3 machine learning model ini dibangun dari Python menggunakan OpenCV, dan ada juga beberapa machine learning model lain yang lebih oriented di computer vision, itu dikerjakan oleh ANOV. Salah satunya misalnya flare detection dan rig floor detection. Nah, kebetulan tugas saya itu lebih banyak di cloud side-nya gitu. Jadi setelah dibikin nih edge computing-nya, kita harus juga bisa melihat kira-kira hasil dari deteksi model-model machine learning-nya itu bisa nggak nih digunakan oleh orang-orang di industri oil and gas. Nah, oleh karena itu dibuatlah website yang nanti digunakan untuk menampilkan nih hasil-hasil yang didapatkan dari machine learning model tersebut yang kemudian akan disimpan di edge computing Agora Gateway tersebut. Nah, itu merupakan tugas saya, dan akhirnya setelah melakukan prototyping stage ini, kita sampai pada stage yang bernama pitching stage. Pada pitching stage itu sendiri, kita diminta untuk melakukan sebuah presentasi. Presentasinya cukup simpel sebenarnya, di mana kita perlu mendemokan aplikasi kita yang sudah kita bangun, dan kita juga diperlukan untuk mempresentasikan nih bisnis model ini masuk di mana, apa saja benefit yang didapat ketika menggunakan produk kami, dan lain-lain. Nah, dari situ kemudian dipilih nih dari beberapa peserta yang sudah lolos pada prototyping stage, hanya akan ada 5 tim yang lolos pada final stage. Dan alhamdulillahnya setelah diumumkan, tim kami merupakan salah satu tim yang masuk ke final stage dan dipanggil untuk presentasi di Jakarta. Nah, terus masuk kan tuh ke final stage. Ini merupakan, ya jelas ya, merupakan tahap yang paling bikin deg-degan tuh. Karena ini benar-benar nentuin nih dari 5 tim yang ada, kira-kira siapa nih yang bakal membawa titel juara 1, juara 2, dan juara 3. Cuma ada 3 juara yang nanti dikasih semacam sertifikat maupun beberapa benefit lainnya. Nah, pada saat itu dipilihlah pada tim-tim tertentu, itu memilih hanya 1 orang untuk presentasi. Karena itu bagus untuk memperlihatkan fokusnya hanya pada 1 orang. Nah, kebetulan di situ saya yang dipilih tuh untuk tim saya, dan jujur agak tremble dan lain-lain. Tapi akhirnya dengan performa tim kami saat Q&A dan lain-lain, akhirnya tim kami berhasil nih mendapatkan titel juara pada juara 2. Dimulai dari kesan kali ya. Kalau kesannya sih ya seru, tapi di tengah keseruan itu kan namanya lomba gitu ya, sibuk banget gitu, chaos lah gitu pokoknya. Ini kan lagian ada akademik dan lain-lain gitu, tuh harus pinter-pinter lah manage waktu gitu. Kira-kira kapan nih kita bisa fokus ke lomba, kapan kita bisa fokus ke akademik dan lain-lain gitu. Dan kesan lainnya mungkin ini unexpected banget ya. I mean, bahkan kayak di lombanya tuh kita tuh sempat misalnya pitching ke petinggi-petinggi Schlumberger yang dia tuh udah internasional lah gitu, kayak misalnya headquarternya Southeast Asia dan lain-lain gitu. Dan bahkan nih kita waktu final tuh ada sesi diningnya bareng sama mereka gitu. Itu ya apa ya, kapan lagi lah bisa dapat kayak gitu. Itu seru banget sih kalau kesannya gitu ya. Kalau buat pesan sih mungkin kalau misalnya ada pengen ikut lomba-lomba gitu ya, kayak aku sekarang nih, itu menurut saya nih ada bagusnya gitu ya. Misalnya meluangkan waktu pertama untuk mencari lombanya itu sendiri, dan meluangkan waktu juga nih buat mencari ilmu gitu ya. Mencari ilmu, mencari hal-hal yang bisa dipelajari di luar teknik fisika. Dan seringkali nih yang kita pelajarin teknik fisika itu juga nyambung lah gitu di lombanya. Misalnya nih di sini ya, ini kan kita membuat sebuah alternatif solusi untuk computer vision gitu ya, yang sebelumnya bisa pakai sensor banyak nih. Tapi karena kita ngerti nih pengukuran tuh misalnya ada edge fatigue-nya untuk sensor dan lain-lain, kita bisa nanti waktu pitching nih di final itu memberitahu bahwa oh, kita produknya lebih bagus daripada sensor yang ada di industri karena ABC gitu. Nah, itu merupakan pesan yang menurut aku ya valuable, dan jangan takutlah buat nyobain lomba-lomba gitu. Karena kalau nggak waktu kuliah nih kapan lagi gitu kan.